Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syarrul rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Kita senantiasa bersyukur, sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui majlis ini di hari yang mulia ini, di menit dan jam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya kita makhluk mulia berada di surga roh kita, tetapi setelah di dunia kita ini adalah menjadi hina, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah diberikan kemuliaan. Salah satu yang kemuliaan itu adalah mereka yang diberikan hidayah. Hidayah yang sangat besar untuk kita adalah hidayah iman Islam, dibarengi dengan taufik yaitu ihsan. Di majlis ini kita juga mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak pula kita juga lupa untuk mendoakan para orang tua kita, sepuh kita yang telah tiada, orang-orang yang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dan juga guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para masyayikh, tokoh-tokoh kita yang telah tiada. Semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepada mereka, serta kita doakan yang sedang sakit, semoga mereka cepat sembuhkan ya Allah. Lewat bulan mulia ini Allah kabulkan permintaan kita semua. Jangan dilupakan juga kita berdoa untuk anak dan cucu kita. Semoga mereka memiliki akhlak yang karimah, akhlakul
karimah yang membawa mereka menjadi anak yang soleh dan solehah dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan manfaatan li hayatina fid dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian, mari kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hadis yang menerangkan tentang keutamaan di bulan Ramadan ini yang dibagi dengan 3 kado. Kado yang pertama adalah rahmat, kado yang kedua adalah maghfirah, kado yang ketiga adalah idku minan nar. Hadisnya adalah awwalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idku minan nar. Dikatakan dalam hadis ini awal Ramadan yaitu 10 hari disebutlah rahmat, kemudian 10 hari yang kedua disebut maghfirah, yang ketiga di akhir 10 hari disebut idku minan nar. Mari kita kaji hadis ini. Memang hadis ini dinyatakan dan rawahunya adalah Ibnu Huzaimah. Hadis ini termasuk hadis yang lemah sebetulnya. Hadisnya hadis dhaif. Walaupun ini sering dipakai oleh para penceramah ya, dalam kultum sebelum taraweh itu sering diucapkan, sering dikumandangkan, sering disampaikan. Kualitas hadis ini memang dhaif, lemah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jami'ul Ahadis, yang menjadi penyebab lemah ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Ali ibnu Zaid ibnu Zad'an, yang divonis memang oleh para ulama ini sebagai orang yang dhaif. Namun sementara orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ali bin Zaid adalah Yusuf bin Ziyad yang divonis lebih dhaif.
Namun para hadirin sekalian, dalam menerapkan hadis dhaif yang jika dipakai dan disampaikan untuk menjelaskan fadhailul a'mal, keutamaan amal ibadah, seperti keutamaan bulan puasa yang disebutkan tadi, maka para ulama menyebutkan dan juga membolehkan untuk disampaikan ke publik, gitu. Jadi tidak ada salahnya di dalam kultum disampaikan, di dalam ceramah-ceramah singkat disampaikan. Para ulama sepakat membolehkan, karena itu untuk memberikan motivasi hifdzul a'mal, menjadi dorongan, daya dobrak, terutama kepada orang-orang yang lemah imannya, terutama kepada orang-orang yang susah beramal, gitu. Orang-orang yang susah melakukan ibadahnya. Nah, itu diantaranya didoping dulu tuh, ya, boleh. Kalau kita ngasih dopingan itu oleh hadis dhaif, para ulama menyatakan boleh. Yang tidak boleh adalah untuk menetapkan hukum. Itu hadis dhaif tidak bisa digunakan. Menentukan halal haram itu tidak boleh. Yang tidak boleh hadis dhaif ini disampaikan berkaitan dengan akidah, tidak boleh. Hadisnya hadis dhaif tapi mengenai tentang akidah, itu tidak boleh disampaikan, karena akan menjadi sebuah keraguan dan menjadi orang menjadi sebuah keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang tidak boleh juga adalah tentang ahkam, hukum-hukum tadi dikatakan, mengenai tetapkan hukum oleh fatwa ulama, tidak boleh. Fatwa ulama menggunakan hadis dhaif. Nah, baik, kita akan terangkan dulu ketiga kado ini, kado Ramadan. Sekarang kan mulai terakhir, hari-hari terakhir ini kita sibuk nih untuk menerima dan memberikan. Ada yang memberi, ada yang menerima. 3 huruf yang dinantikan di dalam surah, di dalam huruf hijaiyah, ada ta, ada ha, ada ro. Kalau dalam abjad kita ini ada t, huruf t, yang kedua H, yang ketiga R, THR. Yang lain-lain biasanya ngobrol THR. Mana THR-nya? Aduh, di WA itu banyak tuh. Mana THR-nya? Kapan THR-nya? Ini kadang-kadang digunakan oleh para preman juga tuh. THR-nya, ada unsur pemaksaan lagi. Jadi saya terangkan sedikit, maaf ya, mengenai masalah ini. Ini THR itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang memang menjadi sebuah kewajiban instansi atau perusahaan, ya, kepada mereka yang berkaitan dengan perusahaan itu, karyawannya, kan gitu. Karyawannya yang berkaitan dan yang memiliki satu kemitraan itu
itu THR tunjangan ya gitu. Jadi kalau kita lembaga kantor itu bisa dikatakan THR. Tapi kata-kata THR ini sudah merebak nih ke anak minta THR sama orang tua kan gitu. Kita minta THR kepada kakak, kita minta THR kepada paman. Ya nggak jadi masalah sebetulnya ya gitu. Itulah sedekah ya. Itu sedekah dan infak. Jadi infak itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban yang tidak ditentukan besarnya, beda dengan zakat gitu. Nah, tapi maaf yang sekarang ini THR itu biasanya menjadi unsur pemaksaan dan untuk menjadi unsur peminta-mintanya. Nah, gitu kan. THR-nya gitu. Baik. Nah, Allah sudah menyediakan ini sebetulnya untuk orang-orang yang taat beribadah. Ini ada 3. THR-nya bukan uang, THR-nya bukan baju, bukan THR-nya bukan dalam bentuk barang-barang, tapi THR-nya ini 3 kado. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga idku minan nar. Bukan saja menjelang Idul Fitri, Allah sudah mulai pertama dibuka Ramadan sudah disadangkan. Rasul kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah." Dalam satu hadis, futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Allah sudah mencadangkan melalui Rasulnya. Rasulullah menyatakan bahwa jika datang nanti Ramadan, di awal Ramadan tuh sudah dicadangkan, itu akan dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, ya. Tuh. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wasufidatis syayatin, setan-setan pun itu mereka dipenjara, dibelenggu, dirantai. Nah, yang jadi masalah ini di bulan rahmat, siapa yang mendapatkan rahmatnya? Siapa yang mendapatkan kasih sayang dari Allah? Jawabannya adalah tentu saja yang dia mencoba untuk berusaha, bahasa Sundana pinyaaheun Allah gitu. Ilustrasinya begini, kalau kita mau dikasih sayang oleh orang tua, maka kudu pikanyaeun orang tua tuh. Saya punya anak, kebetulan anak saya 5, yang anak yang nomor 3 itu masih dari waktu kecil itu jarang minta uang langsung. Kalau minta uang tuh langsung tuh jarang. Caranya gimana? Habis saya dari masjid, tiba-tiba dia sedang mencuci mobil, gitu. Anak saya, kata saya, sudah lagi mencuci mobil. Dan kebetulan mobil itu saya mau pakai.
Kata saya, ya Allah, yang pertama kalau pagi-pagi kan kalau mau cuci mobil kan masih tutup. Paling-paling jam 8, jam 9 baru buka. Belum lagi ngantri. Ini sudah dicuci oleh anak saya. Waktu itu masih anak SD. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada apa ini? Apa? Saya otomatis uang yang harusnya diberikan kepada perusahaan yang cuci mobil lah. Cuci mobil sekarang berapa tuh? Ya 40.000. Saya tambahin jadi 50.000. Tanda kasih sayang kepada anak saya, nih 50.000. Sementara anak yang lain tidak kebagian. Karena itulah yang namanya kreatif. Mencuri kasih sayang, mencari atau mencuri kasih sayang dari orang tua. Akhirnya uang saya berikan kepada itu. Kenapa tidak kepada yang lain? Karena yang lain tidak melakukan sesuatu yang mencuri perhatian saya, yang mencuri kasih sayang saya. Kan gitu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Inilah, pandai-pandailah mencuri kasih sayang Allah. Dengan apa? Apa yang disenangi Allah kita kerjakan. Yang tidak dikerjakan oleh yang lain, yang susah dikerjakan oleh yang lain. Kalau sholat wajib ya wajib, gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah tapi dia kerjakan. Sholat sunnah kan gitu. Makanya yang sekarang ini Allah berikan kepada orang-orang yang tidak semua orang melaksanakan. Ya, baiklah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Barang siapa yang menyukai Al-Quran, mencintai Al-Quran, sama saja mencintai Allah. Gitu. Jikalah Al-Quran dijadikan sebagai salah satu maaf ya, itu adalah ciptaan Allah. Nih yang diberikan. Kemudian kalam Allah ini kita baca. Caranya mencintai itu kita baca. Setelah kita baca, mungkin kita lihat dia tulis tulisannya, kita tulis lagi tuh tulisannya. Saya kemarin mengajarkan para santri baca surat Al-Qadar. Alhamdulillah mereka semuanya bisa. Tetapi pas waktu saya katakan tulis, belum ada yang bisa. Semua sulit. Akhirnya belajarlah menulis, kata saya, surat Al-Qadar. Sampai Anda hafalan itu bisa ditulis dengan imla sendiri. Jadi kalau surat Al-Qadar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tulis, kata saya. Akhirnya mereka tulis tuh. Inna, baru dia pertanyaan, Pak, kenapa yang di inna ini ada suka kayak alis gitu ya? Saya jawab, itu mad namanya.
Jadi kalau Anda mengatakan inna, jangan inna anzalna, salah itu. Harus panjang. Inna, gitu kan? Mulai itu mereka setelah nulis, oh iya tulisannya begini. Inna, ada tasdid, awas itu. Itu jangan inna ate, tapi inna panjang dua, ada dua. Inna a'tayna, itu majaz munfasil kata saya. Oh iya ya, anzalnahu fi, kenapa disebut majaz munfasil? Nah gitu, mad di situ karena terpisah dua kalimat gitu. Nanti saya jelaskan dalam tajwid kata saya kan gitu. Dan mereka mulai setelah melihat tulisan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia bertanya lagi, Pak Ustaz, kenapa yang tadi lailatul qadr, yang kedua lailatul? Dia mulai protes itu. Ini tulisannya, kalau ini kenapa ya lailatul, ini kenapa lailatul? Waduh, ini mulai mereka, inilah kata saya, membaca Quran itu ya karena bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Susah saya akan jelaskan kalau tidak belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu pokoknya ada dua, nahwu, shorof. Yang sunatnya balago, ya gitu. Ilmu balago untuk mempercantik. Nah, kalau yang nahwu dan shorof itu pokok, nggak bisa orang menerjemahkan Quran, orang menafsirkan apalagi Quran tanpa ilmu nahwu. Ngomong kosong kalau ada orang yang mengatakan, saya mah teusum naon masantren, naon masantren, lila masantren mah. Zaman baheula mah kudu budug heula, kudu ararateul heula, kudu ngahiji jeung saya mah udah aja di Google aja. Ya, Ustadz Googly, Al Googly, kan gitu. Udah saya malah Ustadz saya mah Al YouTubi, Ustadz YouTube. Ada Ustadz tutorial aja itu, dengan menggunakan wifi jadi gampang aja, nggak usah lama-lama gitu mah. Pirage ceramah gitu kan, ada orang yang gitu, ya Allah nggak bisa. Dia ceramah, dia khutbah, dia menjadi ini, kemudian tanpa mengerti nahwu dan shorof itu akan keliru. Apalagi bisa menafsirkan ayat demi ayat oleh kesenangannya sendiri. Itu banyak orang yang terlempar jauh. Harus berguru. Makanya kenapa yang pesantren itu bukan belajar sama belajar, tapi karena ada guru yang dipertanggungjawabkan. Saya pesantren dulu waktu setelah keluar dari SD, saya pesantren di pesantren Al-Ittihad. Tuh. Sampai kelas 6 selesai. Kemudian saya pesantren ke pesantren Sukahideng, Sukamana, situ Kiai Mustafa di Singaparna. Itu 3 tahun di sana. Selesai SMP atau sanawiyah, saya belajar lagi ke Cipasung. Di Cipasung saya
belajar di pesantren ya 3 tahun, ditambah lagi pesantren selama di Cipasung itu saya 2 pesantren saya sekaligus, di Cipasung dan di Urwatul Wusta, Al-Urwatul Wusta. Wah, setelah itu selesai kita belajar lagi di Jakarta. Saya belajar kepada Profesor Profesor Quraisy Shihab, dosen besar ilmu tafsir ya. Saya belajar balaghah dengan Ibu Aman Lubis, Ibu Nabilah Lubis. Ibu Nabilah Lubis ini ibunya rektor UIN Jakarta yang sekarang, Ibu Amanin Lubis, gitu kan. Belajar terus. Setelah itu saya belajar Nahwu Shorof dan ilmu arud kepada Profesor Khatibul Umam di PTIQ Jakarta. Itu belajar. Makanya pas waktu kita ada pertanyaan sedikit-sedikit saya konsultasikan kepada guru. Itu maknanya berguru, ada yang bertanggungjawabkan. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita santri al-YouTubi nah, mungkin siapa itu yang membuatnya, kita kurang tahu referensinya dari mana ya. Makanya kalau saya akan membuka muka lagi, tidak ada salahnya kita buka Google, boleh, luar biasa, bagus. Tetapi cari yang kira-kira referensinya yang bisa bertanggung jawabkan. Saya yang buka biasanya websitenya MUI pusat, MUI lah, MUI ya gitu. Kalau dibuka fatwa MUI itu di websitenya MUI. Kemudian saya buka lagi kalau kitab-kitab di NU online, boleh. Kalau ada yang membuka Muhammadiyah online, boleh. Di Persis online, boleh, nggak apa-apa. Gitu, dibuka. Nah, ini ada NU online. Itu pasti di situ marojinya jelas, gitu kan? Jadi karena di Google itu campur siapa saja bikin website boleh. Kan gitu, dari aliran manapun boleh. Nah untuk itulah makanya waspada ya, jadi sebelum kita memberikan kepada publik, kita lihat dulu nih mana marojinya yang jelas. Baik, kembali lagi saudara sekalian. Jadi bulan itu dibagi, bulan Ramadan dibagi 3, walaupun hadisnya dhaif, itu rahmat. Minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Itu ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang diberikan rahmat. Nah gitu kan, kita bersatu dengan orang-orang yang para soleh, insyaallah terbawa soleh. Itu Al-Quran ini adalah sesuatu yang istimewa. Dekati Quran. Rasulullah adalah makhluk yang istimewa, yang menjadi Habibullah, kekasih Allah. Maka dekati Rasul kita dengan caranya apa? Caranya adalah bersolawat. Banyaklah bersolawat kepada Rasul. Kalau Al-Quran, supaya kita dekat dengan Quran, tadi satu, dibaca Quran, Iqra Quran. Yang kedua, uktub Quran, tulis Quran. Kalau menulis Quran tadi kembali
Itu hebat kalau bisa imla. Yang ketiga adalah tahfidzul Quran, hafalkan Quran itu. Karena salah satu mumayyizatul Quran, keistimewaan Quran adalah satu-satunya kitab yang ratusan lembar tapi bisa dihafalkan huruf demi huruf. Huruf demi hurufnya bisa dihafalkan. Mana ada koran yang bisa dihafalkan, mana ada majalah yang bisa dihafalkan, mana ada kitab-kitab, buku-buku yang bisa dihafalkan. Tidak ada, hanya Quran. Makanya yang disebut tahfidzul Quran. Para hufadz sekarang itu luar biasa. Imam Syafi'i hafal Quran itu usia, ada yang menyatakan 9, ada yang sampai 12 tahun. 12 tahun sudah hafal Quran. Urang mah hese namatkeun Quran oge gogodana banyak. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Itu. Kemudian yang kedua, malam belas-belasan ini itu disebut maghfirah. Nah sekarang inilah, sekarang kita udah masuk pada tanggal 18, berarti masuknya maghfirah. Pertanyaannya, diberikan kepada siapa maghfirah ini? Diberikan kepada siapa ampunan ini? Allah berikan kado sebanyak ini, wah, untuk maghfirah, ampunan, beribu-ribu, berjuta-juta ampunan melalui para malaikat, akan diberikan kepada siapa? Jawabannya adalah kepada mereka yang memohon, mengajukan. Ghafara, mengampun. Ghafara, hampura. Istaghfara, memohon ampunan. Maka orang yang beristighfar itu selalu sedang memohon, merengek, minta ampunan. Maka di bulan Ramadan ini yang bertahan ini banyaklah beristighfar. Saya ilustrasikan yang kedua ini, yang maghfirah ini. Di akhir Ramadan ini yang paling marema tukang cukur. Bahasa gaulnya sekarang barbershop. Oh, coba mulailah panen sekarang. Ada yang buka dari jam 7 sampai jam 10 malam. Waduh, luar biasa. Ngantri. Orang yang mau dicukur itu ngantri. Karena orang tukang cukur membuka, biasanya tutup jam 5 tutup. Sekarang jam 10 malam masih buka. Bahkan ada tukang cukur membuka 24 jam. Tukang cukur 24 jam buka tuh, dibuka. Sok ekir hawai dicukur. Gitu, maka daratang kuno dicukur tuh. Lamun ti Garut mah tuh, aya nu ti Bayombong turun. Yang dicukur kayak tukang cukur tah. Aya nu ti Manaraja cukur ka dieu. Aya nu ti Kadungora mau cukur ka dieu. Waduh, aya nu ti Banyuresmi enggak cukur ka dieu. Ya Allah, tukang cukur ngantri tuh. Yang hebatnya memang setelah dicukur itu berubah, wajahnya berubah. Nu tadi rada kuleuheung ya. Pas waktu habis dicukur, wah geleng-geleng kepala. Pas keluar leuwih kasep. Ya. Nu tadina panjang rambutna dekil, pas waktu dicukur karena kita tukang cukur brai, waduh. Apalagi nutara pernah dicukur. Ieu kedeplik dah, gimal. Cukur ayeuna dicukur ayeuna nya. Dibawa dah
dipaksa untuk dicukur. Pas selesai dicukur, Masya Allah, Subhanallah, berubah 180 derajat itu. Kasep luar biasa. Ya Allah, alah, ini kasep itu kangen. Ubah. Itulah perubahan luar biasa. Tapi aneh, ada seseorang yang duduk dan terbiasa di depan tukang cukur itu, tukang markiran didinya, sapopoe didinya, anger kulehe tah, rambutnya panjang, gimal anger be. Padahal manehna cicing di tukang cukur, apaleun cukur teh buka 24 jam, tapi kunaon ya, ngesabulan kieu manehanana geus sabaraha mungkin mang tahun-tahun didinya anger kulehe. Kenapa demikian? Jawabannya adalah kenapa? Dia tidak memiliki niat untuk dicukur. Dia tidak masuk dan meminta dicukur, maka tidak berubah. Kitu we angan. Inilah seperti kita. Allah berikan buka tuh 24 jam, pengampunan 24 jam, pek tah maneh sok. Lamun hayang ngantri ti pagi nepi ka sore. Tapi lamun alim ngantri malam, itu salat malam tuh. Kalau Anda mau tidak ngantri, salat malam tuh. Itu maka pada datang semuanya mohon ampunan, maka Allah berikan ampunan. Kenapa? Kenapa yang jauh-jauh? Kenapa ini? Kenapa yang maaf ya dekat Ka'bah? Mereka ada di Mekah, mereka di Madinah. Allah tidak berikan ampunan. Walaupun dekat Ka'bah, walaupun dia mungkin saja diamnya di Madinah, diamnya di Jeddah, diamnya di Arab, kalau tidak mohon ampunan, ya tidak dikasih lah Allah. Karena dia tidak mohon, tidak akan berubah. Walaupun kita berada di bulan Ramadan yang di bulan suci penuh magfirah, adi tenyuhunkeun hampura mamoal atuh. Tuh, komo dina bulan Ramadan bukannya pahala yang ditingkatkan, tetapi maksiat yang ditingkatkan. Maka dengan demikian mudah-mudahanlah semakinnya dekat bulan Ramadan, Idul Fitri ini di Garut khususnya, jangan terjadilah semakin dekat Idul Fitri banyak orang yang mabok-mabokan, walah weuleh ke sini. Kemungkinan dia adalah orang lain punya THR, dia tidak punya THR. Akhirnya dia mabok sendiri. Dia nyari-nyari supaya orang takut. Caranya gimana? Minta-minta aja lah. Jauhkan, mudah-mudahan mereka sadarkan. Jangan sampai ada di Garut ini karena pengen di bulan Ramadan baju yang baru, ya, makanan yang enak, tetapi dengan cara menjual diri. Malam-malam batur mataraweh, batur rumah itikaf, iya bang itikafna qiyamul lail. Abi kayak qiyamul lail, Pak Ustad, di mana tuh? Nangtung di sisi jalan, gitu. Rek naon atuh? Nawarkeun diri, naudzubillahi min dzalik. Itu nggak bisa. Sabeupeuting abi mah qiyamul lail Pak Ustad, teu obo-obo. Naon qiyamul lailna? Tahajud henteu. Ngaji Quran henteu. Naon atuh? Nangtung neangan pelanggan. Di mana? Di sisi jalan. Naon profesional? Abdi mah da ublag. Atuh moal bisa magbiroh walaupun bagaimana. Kalah ka maksiat anu di. Itulah saudara sekalian ilustrasi saya.
bahwa magfirah itu akan turun apabila ada yang memohon. Tangan kita terbuka, Allah limpahkan. Iya, tidak pernah terbuka kita minta amin, amin. Bahasa amin pun tidak diaminkan. Ya, itulah. Itu yang paling hebat, maaf. Doa yang paling hebat itu tatkala detik-detik Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas Lailatul Qadar secara tuntas. Tapi itu detiknya. Tapi ada waktu doa yang selalu diijabah. Tatkala selesai azan, sebelum iqamah, sebelum qomat, itu berdoa. Tuh, makanya kemarin minta dipanjangkan nggak? Kalau sekarang ini agak dipanjangkan setelah azan kepada qomat itu, kalau bisa untuk subuh ini itu agak panjang lah, jangan terlalu pendek, gitu. Ya? Jadi setelah ini, kalau yang ini kan biasanya 2 rakaat loh. Nah ini panjangkanlah, mereka bisa 4 rakaat. Kalaupun tidak 4 rakaat, yang satunya bermunajat dulu lah, doa dulu, jangan terlalu cepat-cepat langsung qomat. Nah, gitu ya, mudah-mudahan. Ini agak segaknya itu. Biasanya walaupun tidak sama dengan yang di Mekah, yang di Madinah. Kalau di Madinah, di Mekah itu 20 menit. Kalau di kita malah cukup 5 menit lah. 5 menit ya. Jangan terlalu pendek, 2 menit udah qomat. Nah, itu ya. Jadi kasih waktu jeda untuk berdoa. Nah, gitu ya. Baik, saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga adalah idku minan nar. Yang idku minan nar. Idku minan nar ini sebentar dulu. Untuk di bulan Ramadan dan di hari-hari yang sekarang ini, banyaklah minta maaf, itu istighfarnya yang khas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diperbanyak itu. Diperbanyak minta ampunan, doa itu. Istighfar dulu, setelah itu doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah, serta suka mengampuni. Itu caranya kita merayu Allah. Walaupun Allah tidak usah dirayu, tapi Allah menyenangi orang yang merengek kepada beliau. Ya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka mengampuni, gitu. Maka ampunilah aku. Oh kan, hebatlah. Yang ketiga adalah idku minan nar. Idku minan nar ini semoga kita diselamatkan dari api neraka. Satupun orang, sejahat-jahatnya orang, itu dia milih surga pada hatinya. Pada hatinya itu dia pengen ke surga sebetulnya. Tapi karena salah jalan dan kagok lah. Tapi dia takut sebetulnya pada neraka. Walaupun ada seseorang yang menyatakan, teu naon kana neraka ge. Kagok rek konser we di neraka. Cek seseorang tuh, artis yang naudzubillah min dalik. Itu ta'ud kita dengan orang seperti itu. Ya Allah, mau konser di neraka? Konser apa neraka? Gak ada kesenangan satupun. Satu detik pun tidak ada kesenangan di neraka. Sebaliknya, tidak ada kesusahan di surga. Kalau masuk surga mau bisa apa aja bisa, gitu ya. Baik saudara sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di waktu yang diakhiri dengan waktu syuruk ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu war-ruh. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dzabbatin anta akhidun min nasiyatiha inna rabbi ala siratikal mustaqim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummi al-habibi al-qadri adimil jah salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarat habibaka sayyidina Muhammadin afdalas salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.